Dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Wa nusallimu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita hadirkan segenap syukur kita dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Terutama sekali kita punya komitmen. Orang bersyukur itu dia harus berusaha seluruh nikmat yang Allah berikan padanya, berusaha mengantarkan dirinya lebih dekat kepada Allah dan mengantarkan dirinya lebih baik hidupnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jangan ada nikmat yang Allah titip kepada kita lalu tercecer, tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih merasa butuh kepada Allah, lebih membutuhkan dan lebih takut serta lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat, mari jadikan nikmat sehat itu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita dititipi harta, harta itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jika kita dititipi ilmu, sebagai bukti kita bersyukur, kita jadikan ilmu itu mengantar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya kekuatan, maka kekuatan kita ini mengantar kita lebih dekat kepada Allah. Jika kita punya jabatan apapun, maka kita semakin meningkatkan dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita jemaah sekalian adalah sisa yang lebih baik. Senantiasa kita bertanding dengan fastabiqul khairat, berlomba bahwa hidup ini adalah ibadah dan amal soleh, ibadah dan kemuliaan. Mari kita jadikan waktu kita sebagai komoditi, berbisnis dengan Allah dengan untung bukan cuma jutaan miliaran, tetapi surga Allah yang lebih mahal di depan kita. Karena ujung perjalanan kita wa ila rabbika muntahaha, kepada Allah Tuhanmu kalian akan berhenti dan akan dikumpul berakhir di sisinya. Jamaah sekalian, insyaallah setelah pertemuan demi pertemuan ya, dalam hal salat, mulai dari cara berdiri, takbir, meletakkan tangan, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud dan tasyahud, serta memberi salam. Kita mungkin bagus di remedial kembali, di murajaah gerakan ini, kemudian kita pindah di praktek mengatur saf dengan berjamaah, mengatur safnya. Karena nanti bacaannya Pak, kita ada waktu, mudah-mudahan kita cek itu bacaan kita, mulai dari doa iftitah, kemudian doa ta'uz yang ada ya. Karena iftitah itu banyak Pak, banyak jenisnya ya. Saya katakan, saya menemukan iftitah itu ada 13. Jadi nanti kalau kita cek bacaan doa iftitah, Bapak boleh pilih mana saja. Yang penting jangan bikin-bikin sendiri. Itu intinya Pak ya. Nanti kita akan kasih lihat bacaan-bacaan itu. Nah, Bapak pilihannya di mana. Nah, demikian juga nanti pada doa ta'uz. Ta'uz itu juga banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Nanti juga kita lihat pilihan yang membesarkan basmalah dan pilihan yang
mengecilkan basmalah. Itu juga masing-masing ada kitab dan rujukan ulama. Kalau ada yang besarkan di sini dimaklumi saja Pak. Kalau ada yang tidak membesarkan, jangan juga kaget. Yang penting baca ke bismillah. Nah, kemudian ruku yang kami temukan itu ada 7. Ya, terserah kita yang mau pilih yang mana, selama ulama sudah menuliskan kita berbagi deretan bacaan-bacaan itu. Begitu juga nanti di I'tidal ada 10 doa bangun dari ruku atau i'tidal. Ragamnya beragam dan insya Allah kita tidak boleh memaksakan pilihannya orang. Nah, kemudian juga doa sujud ada 13, banyak jenisnya. Demikian juga di saat duduk antara sujud kami temukan 5 duduk antara sujud, kita cek nanti bacaan kita. Begitu juga tasyahud ada 6, beragam itu tasyahud Pak. Salawat ada 7, salam nanti doa sesudah tasyahud. Jadi sesudah tasyahud itu Pak tidak langsung beri salam. Ada doa yang kami temukan ada 13 doa yang Nabi ajarkan pada sahabat. Jadi ada istilahnya doa Abu Bakar, doa Umar, doa Aisyah, ya, doa sahabat-sahabat yang lain. Kemudian salam dengan 4 variasi salam. Nah, itu insya Allah di bacaan mungkin bagusnya tidak cukup kalau saya teorikan, tapi bagus nanti kita lihat di layar. Namun ini saya kondisikan Pak, karena saya untuk menjelaskan itu butuh ditemani dengan alat. Operator kami harus ikut itu. Minta izin kita ada remedial deh kita nih. Remedial kembali kita coba murajaah kembali. Secara keseluruhan kita ulangi. Ya. Yang menghadap ke sini saya bangkain tanah. Ya. Kameranya bisa ya di ya. Atau menghadap ke situ bisa ya. Bisa menghadap ke situ ya. 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 Kita mulai dari cara berdiri. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi pastikan kaki benar-benar ya, alhamdulillah. Kaki tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit. Ya, ini model kaki. Diusahakan ini jadi ukuran lebarnya pundak. Ini agak lebar pundaknya ini, karena labak-labak ki. Bisa. Maka kakinya itu juga. So, coba kasih keluar kaki kita. Ayo, ya bisa ini bisa ini ya. Tuh, bisa. Ya, kasih lebar sekali bang, coba kasih lebar sekali. Nah itu mangwani ro nalan itu ondronna pasti lain Pak. Coba kasih masuk lagi. Ah itu pasti goyang begini jatuh. Ya, coba yang benar. Ya, dan jangan miring kaki Pak, jangan kasih miring kaki. Akan kita coba berdiri tegak, pasti nikmat. Yang salah biasa ada kaki lari masuk, ada lari keluar. Nah ini umumnya kita lari keluar kaki. Yang umumnya itu Pak bukan menghadap kiblat, tapi membentuk begini. Dia lari ke Afrika itu, bukan ke Mekah itu. Ya dia miring begini kakinya. Usahakan Pak, mungkin awalnya seperti mau jatuh Pak. Awalnya belum siap kita rasanya, seperti mau jatuh. Tapi kalau biasa Meki sudah nikmat sendiri tuh. Kita mulai, kaki sudah benar, baik. Sekarang kita coba takbir. Ya, satu model takbir, karena ada 3 kita sampaikan. Terserah yang mana kita mau ambil dari 3. Model Abdullah ibn Umar tadi ini.
Kita memang Abdullah bin Umar nih. Oh cocok, dia Abdullah bin Umar. Ada Malik bin Huwairis telinga, ada Ibnu Hajar Asqalani menggabungkan dua itu antara telinga dengan bahu. Baik, coba ulang dulu. Takbir, Abdullah bin Umar. Berarti bahunya. Coba kalau Malik bin Huwairis, ya telinganya dia. Kalau Ibnu Hajar Asqalani antara telinga, ya pintar ini. Tiga-tiganya ini silakan pilih Pak. Dan mungkin kita bervariasi, tapi ini namanya bervariasi di atas sunnah. Boleh berbeda, tapi perbedaannya semua di atas sunnah. Dan itu Nabi memberikan gambaran, boleh. Ya, semua bervariasi, namanya at-tanawwu. Jenisnya berbeda, tapi semua di atas sunnah. Boleh kita ambil semuanya. Maka mengatakan yang mana yang benar Ustaz? Semua benar. Dari mana nih? Semua dari Nabi. Apakah Nabi mengajarkan berbeda? Iya. Supaya agama ini tidak beban bagi kita. Ya baik. Sekarang kita takbir lagi. Terserah kita mau pilih mana. Ya tetap Abdullah bin Umar. Dengan simpan tangan ini di atas dada. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan juga di sini dan jangan di sini. Jangan di sini. Bahaya. Kalau dibawa nanti ada orang biasa sarungnya kayak mau jatuh. Ya, ini bisa. Jadi masih naik sedikit masih bisa juga. Masih bisa. Masih naik sedikit bisa. Terus naik. Terus naik. Ini deceki mami lehernya. Coba turun ke bawah. Terus ke bawah. Nah, terus turun ke bawah. Bahaya mi. Ya, najagailah marupa. Perbaiki. Ya, tangannya ini tidak melewati ini. Dia genggam. Tapi bisa juga meletakkan, coba ya, meletakkan. Genggam. Ya, dua-duanya boleh, Pak. Genggam, meletakkan. Ya, masih bisa masuk, coba masuk. Masuk masih bisa ya. Coba masuk terus. Ini kedinginan namanya. Ya, ini benar salatnya. Salah salatnya tapi tetap sah. Cuma kurang bagus yang begini. Kurang bagus. Tetap ini sah, cuma tidak sesuai lagi yang benar. Ini namanya al-khata' namanya. Khata' namanya. Terjadi kekeliruan tapi tidak membatalkan salat yang benar. Baik. Sekarang kita tata mata di tempat sujud. Coba lihat sana jam, keliru. Coba lihat lampu, lebih fatal. Coba lihat sana, keliru. Coba lihat ujung kaki, salah. Coba tutup mata, lebih fatal. Kesana salah, kesana salah, kesana salah. Tutup mata salah. Lihat ujung kaki juga salah. Yang benar di tempat sujud. Nah, sekarang nanti praktek bacaannya. Sekarang kita selesai di sini. Kita ruku. Allahu Akbar. Coba ulang dulu nak. Kita lihat di mana tangannya, boleh sejajar telinga, boleh sejajar bahu. Ya. Allahu Akbar. Ya. 7 rumus sujud ruku. 1 persis di lutut. Yang salah kalau ke bawah terus keliru, ini pasti otomatis. Tempatnya sudah salah. Yang benar, coba naik ke atas, salah, pasti pengaruh ini. Ini juga salah. Yang benar, posisi tangan terbuka. Yang salah, tutup. Salah. Yang benar, buka. Ini posisi lurus. Kalau saya kasih air, dia tidak jatuh kalau butuh lurus, Pak. Dia tidak jatuh. Coba turun sedikit ke bawah, pasti jatuh. Coba naik ke atas, pasti jatuh. Kalau dia lurus, coba benar ini. Ini termasuk ini, lurusnya nih. Ya lurus ini. Dia lurus. Dia akan tertarik di sini, Pak. Dan coba tanya dokter, kalau posisi begini, Pak, ini obatnya asam urat luar biasa. Ini obat asam urat. Tapi jangan asam urat baru begini, Ki. Pasti garing, Ki. Pasti sakit. Alhamdulillah sini benar, enaknya. Ini benar, dia tidak terlalu keluar. Coba lari keluar, salah. Coba lari ke masuk,
keliru. Coba yang benar. Ya alhamdulillah. Ya, tempat isu lihat. Coba lihat sana. Lari naik. Coba lihat kaki kita, lari turun. Yang benar. Benar. Nah, posisi ini lari semua, Pak. Tarik. Bagus, kaki tetap menghadap ke depan. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, di posisi ini boleh turun begini, silakan begini. Dua-duanya punya dalil. Meskipun pada umumnya Indonesia ini mazhab Syafi'i, ya dipengaruhi oleh dua ormas besar seperti Muhammadiyah dengan NU, semuanya mengajarkan irsal, Pak, lepas tangan. Sebagian teman kita bersedekah, saya kira hargai, Pak, itu. Bukan orang bodoh yang begitu. Tetapi Indonesia ini dipengaruhi mazhab Syafi'i dan ada dua ormas besar Muhammadiyah NU, itu dua-duanya mengajarkan posisi tidak bersedekah irsal. Tapi kalau ada orang bersedekah, Pak, jangan dijauhi dan jangan dicela. Sebab itu pikiran yang juga berdasarkan dalil-dalil, meskipun kita berbeda dengan kita. Nah, sekarang ini i'tidal namanya, lurus tangannya. Ya, jadi ada juga tangan begini, ya, enggak usah begini. Ada sami Allahu liman hamidah. Ada juga sami Allahu liman hamidah. Enggak usah begini. Cukup. Sekarang kita sujud, terserah mau sujud dengan Abu Hurairah atau sujud misalnya ya Wail bin Hujar. Wail bin Hujar itu lututnya, Abu Hurairah itu tangannya. Kita turun mana, nak? Ya, lutut, berarti Wail bin Hujar. Nah, kita rumus 7, pastikan dua kaki, dua lutut, dua tangan, dan hidung sampai di dahinya sampai hidung. Pastikan tangan rapat. Nah, pastikan tangan rapat. Pastikan tangan rapat. Ini. Iya. Nah, coba bangun ke dulu, nak. Coba balik ke sini. Balik ke sini. Coba mau lihat bagian belakang. Coba sujud. Pastikan ini rapat. Ini terancang nih. Kalau terbuka, ini lurus. Ini jangan sujud, diangkat. Ya. Jangan taruh ke depan, coba terus. Ya, sedikit. Iya. Ya, coba angkat sedikit sikunya. Ya, bangun. Sekarang duduk antara sujud. Duduk sujud dipastikan. Ya. Nah, di posisi ini, Pak, ini terlipat. Posisi terlipat. Ya, posisi tegak lurus. Posisi tegak lurus. Ya, sekarang sujud. Sujud kembali. Ya, bangun. Nah, sama itu. Sekarang kita coba balik tasyahud menghadap ke bapak-bapak. Tasyahud. Model tasyahud ada 3. Tangan tak boleh. Coba tangan tak, coba kasih tasyahud dulu, tasyahud awal. Coba model tangan kanan. Ya, berarti kita pakai model mana? Ini dia pakai ini. 1, 2 dilipat, ini bertemu. Ya. Jadi lipat 1, 2, tengah ini ketemu. Boleh juga begini, Pak, ini semua. Ini kasih begini. 2 pilihan. Lipat semuanya, angkat. Ya. Kabada kullu illa. Ini kasih naik. Atau kabada sintain wahid isnain, lipat ini. Ini kemudian halaka, bentuk lingkaran, angkat. Rafa isbai. Bisa dua-duanya ini. Modelnya menurut hadis 53. Ini 5-nya bahasa Arab, ini 3-nya. Menurut hadis terbentuk angka 53. Modelnya seperti 53, Pak. Saya tidak tahu kalau ada yang lain-lainnya. Ya. Ini tasyahud iftirash. Ya, awal. Sekarang coba model tasyahud akhir, coba mundur balik dulu. Balik. Tasyahud akhir. Ya. Nanti akan kita baca, sebagian di antara kita kalau subuh
atau salat sunat 2 rakaat, begini model tak kan? Pada umumnya sebagian kita kalau 2 rakaat modelnya coba iftirash namanya. Yang tawarruk coba model tawarruk, tarik tasyahud akhir. Tasyahud akhir tawarruk namanya. Tawarruk itu pangkal paha, Pak, diduduki pangkal paha. Namanya tawarruk. Kita pada umumnya kalau 2 rakaat mau salam itu tawarruk, karena kita terpengaruh dengan pendapat Imam Syafi'i di Indonesia. Pada umumnya, ya. Nah, cuma kalau bapak-bapak lihat saudara kita dari Timur Tengah, pada umumnya terpengaruh dengan mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Ahmad bin Hanbal itu model duduknya kalau salat subuh, coba duduk iftirash begini. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Pak, model duduk manapun, semua model duduk kalau Abu Hanifah begini, iftirash. Semua model duduk, semua model. Tapi sebaliknya ahli hadis di Madinah, Imam Malik, semua model duduk tawarruk. Coba Imam Malik tawarruk, Abu Hanifah iftirash. Maka muncul 2 imam, rinci. Apa rinciannya? Untuk Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i ketemu, 2 imam ini ketemu dalam posisi tasyahud. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat jika tasyahudnya 2 kali, maka tasyahud pertama iftirash. Pada umumnya kita begini. Jika tasyahudnya, yakni tasyahud yang kedua, model duduknya begini. Karena Imam Abu Hanifah tidak, semua iftirash. Imam Malik semuanya tawarruk. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Kita rinci, hadisnya sama Ji, dirinci. Rinciannya, jika tasyahud awal iftirash, jika tasyahud akhir tawarruk. Masalahnya kalau 1 Ji tasyahud, iya, subuh 1 Ji, kita tarawih yang 2 rakaat itu 1 Ji, ikut Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal, maka terjadilah perbedaan. Imam Syafi'i sederhana, jika mau salam, setiap mau salam maka duduknya begini. Setiap mau salam tawarruk. Imam Syafi'i berapapun rakaatnya, kalau dia mau salam duduknya, coba duduk tawarruk ya. Ini berarti kita tahu orang ini sudah mau salam. Imam Syafi'i itu tidak batasi berapapun. Yang penting mau tasyahud, mau salam, begini modelnya. Mau 1 kah, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Kalau mau salam begini. Karena dia mengatakan iza raka'atil akhirah, apabila rakaat terakhir, maka dikasih begini kakinya. Beda dengan ulama kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak, prinsipnya salat itu prinsipnya dua rakaat, prinsipnya itu. Prinsipnya salat itu duduk iftirash. Coba. Capek kita nak? Insyaallah. Duduk iftirash. Prinsipnya salat itu duduk iftirash. Nanti berubah dari begini kalau tasyahudnya 2. Kalau tasyahudnya 1 tetap begini. Dan Imam Syafi'i itu belajar hadis sama Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, 1 juta hadis dia hafal. Lebih 1 juta. Tapi Ahmad bin Hanbal itu meskipun hafal 1 juta hadis, untuk memahami hadis, kaidah-kaidah hadis, dia belajar sama gurunya Imam Syafi'i. Tidak ada di antara mereka Pak saling mengejek, tidak ada saling mencela. Meskipun Imam Syafi'i punya kelebihan,
Imam Ahmad bin Hanbal punya kelebihan, mereka tidak fokus pada kekurangan. Kita hari ini, Pak, maaf, terlalu besar kita cara tak memandang kelemahannya orang, tapi jarang kita mau melihat kelebihannya orang. Kita sering berkomentar, golongan ini begini, golongan ini begini, golongan ini begini. Semua golongan itu, Pak, ada kelebihan dia bawa, meskipun tidak ada yang lengkap dan tidak ada sempurna. Saya setuju itu. Kalau tidak suka melihat kekurangannya orang, tapi lebih cenderung melihat kelebihannya orang, supaya ada bisa dicontoh, ada bisa diambil, Pak. Sebenarnya saya lihat ormas di Indonesia, semua mazhab itu, Pak, tidak ada lengkap, saling menyempurnakan, tidak ada pemilik kelengkapan. Nah, kalau sudah begini, kita coba tawarruk. Sekarang tawarruknya sudah mau salam. Coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sedikit lagi, masih mau ditambah sedikit putarannya. Coba assalamualaikum ke kanan. Pas. Tahan dulu. Sampainya tertarik. Sekarang putar ke kiri. Pas. Baik, terima kasih. Sekarang coba putar ke sana lagi. Kita lihat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi, putar. Assalamualaikum warahmatullahi, putar. Ya, kembali. Sekarang posisi berzikir coba. Bagaimana posisi duduk kalau berzikir? Posisi berzikir, Pak, tidak ada lagi model duduk. Terserah. Bebas. Tidak ada ketentuan mau model apa. Cuma ada dua hadis. Kalau imam menghadap ke kiblat selama astagfirullah, tambah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, atau yang sejenisnya. Sesudah itu menghadap ke makmum, atau dia miring. Coba miringnya, coba miring, bisa miring begini. Ini tidak miring namanya. Ini menghadap betul 180 derajat. Atau dia miring begini, coba. Persis miring. Ya, terus miring saja. Ya, begini. Bisa begini, Pak. Bisa begini. Bisa begini. Tapi sebaiknya jangan menghadap terus ke kiblat. Sebaiknya ada batas menghadap ke sana, dan ada batas kita sesudah Allahumma antas salam. Bagusnya zikir itu ada macam variasi, Pak. Ada variasi panjang, ada variasi sedang, ada variasi pendek. Minimal astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu variasi pendek, sudah bisa ceramah, sudah bisa pengumuman. Nabi biasanya kadang-kadang variasi begini. Kalau ada mau disampaikan, minimal Allahumma antas salam, selesai itu berdiri untuk menyampaikan sesuatu nasihat. Sunnah itu, Pak, panjang, sunnah tong sedang, sunnah juga pendek. Zikir itu tidak selamanya harus pendek, tidak selamanya harus selesai, tidak selamanya harus panjang. Semua itu ada dasarnya dari Nabi. Kadang-kadang Nabi kalau ada kepentingan pendek, kadang-kadang kalau ada hajat sedang, kadang juga Nabi, Pak, paling panjang zikirnya. Nanti kita akan lihat zikir-zikir yang ada, apa bacaan-bacaannya. Nah, sesudah itu, maaf, Pak, ada karena ada saya lihat biasa begini. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan makin buka begini. Bapak setengah mati dapatkan dalilnya. Buka surga. Apa tuan sudah bukan nih? Jangan makin buka ke. Kata Nabi, cukup kau simpan tanganmu di atas pahamu. Nah, sesudah itu ada orang yang sudah assalamualaikum warahmatullahi, langsung begini. Tidak ada, Ji. Kalau mau begini, assalamualaikum warahmatullahi, baru usap boleh kalau kotor di sini.
Kalau banyak debu di sini boleh dilap. Tapi kalau tidak ada debu, apa yang dilap? Itu je boleh diusap muka pada saat mau kita tidur. Bacakan yang 3 kul, bacakan ayatul kursi, baru ditiup begini. Disapukan semua baru pergi tidur. Tapi kalau sudah sholat, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ammal masahul wajhu laisa bidalil sahih. Hadza hadisun munkar wa batilun. Karena itu kata beliau, adapun mengusap wajah tidak ada dalil secara sahih. Yang ada adalah boleh mengusap wajah kalau mau tidur, bacakan 3 kul. Nah, ini secara keseluruhan selesai. Adapun berjabat tangan tidak ada kaitannya dengan sholat. Mau berjabat tangan silakan, tidak berjabat tangan silakan, karena antar jabat tangan dengan salam tidak ada kaitannya, Pak. Jabat tangan ada keuntungannya kata Nabi, ya, mengatakan bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau ketemu seseorang, maka siapa yang ketemu dengan seseorang, falyataqiyani fayatasafahani ghufira lahu ma qabla ayaftarika. Siapa bertemu lalu dia berjabat tangan, Pak, gugur kedua dosanya, gugur keduanya sebelum kedua tangannya berpisah atau kedua orangnya itu berpisah, sudah diampuni dosa-dosanya. Keutamaan berjabat tangan, tapi tidak ada kaitannya dengan salat. Bertemu di masjid, bertemu di luar masjid, bertemu di pengantin, di pasar, silahkan jabat tangan. Jangan dicela. Kalau ada orang ulurkan kaki, terima. Tapi jangan orang baru berzikir berdoa sibuk kiri kanan berjabat tangan, sikir makirolong. Saya kira begitu, Pak. Ya. Adapun membesarkan zikir, kadang-kadang Nabi besarkan, kadang-kadang Nabi besarkan. Tapi adapun zikir berjamaah terjadi cukup panjang dialognya para ulama. Sesekali itu bagus diperdengarkan, sesekali tidak, supaya umat ini bisa mandiri dalam berzikir. Sesekali dibesarkan, mungkin ini bermaksud untuk disampaikan, diajarkan. Sesekali dikecilkan supaya umat itu bisa juga menikmati zikirnya sendiri. Saya kira demikian. Jazakumullah khair, ya. Insyaallah. Fadal, Pak, ada masalah secara keseluruhan, mulai dari berdiri sampai salam tadi, insyaallah saya persilahkan. Oh iya, silakan, Pak. Oh iya. Iya. Betul, Pak. Di Mekah dan di Madinah itu ada 7 golongan cara posisi tangan itu. Ada yang seperti ini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ada di mana saja, dan ada yang lebih frontal sekali, tidak menyimpan tangannya, tapi dia lurus. Kalau ini, Pak, mohon saya kira kita tidak ikuti, karena jelas sekali ada 5 hadis meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Disepakati itu, tangan kanan di atas tangan kiri. Cuma di mana itu disimpan terjadi khilaf, terjadi perbedaan. Tapi yang begini sebagian dari Malikiyah, bukan Malik, Malikiyah. Beda Malik dengan Malikiyah, beda Syafi'i dengan Syafi'iyah, beda Hambali dengan Hambaliyah, beda Hanafi dengan Hanafiyah. Malikiyah ada sebagian, Pak, dari orang yang mengatasnamakan Malikiyah turun. Tapi selama mengikuti dan ada rujukan yang jelas sahih, kita ikuti, Pak. Itu ada 5 hadis, antara seperti umirna atau umirtu ayyada'a, kami atau saya diperintah meletakkan yadahu, tangan itu miya alal ala yamin ala shimal, tangan kanan di atas tangan kiri, kami diperintah. Itu dalilnya sahih. Maka itu yang paling insyaallah kita ikuti. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Iya. Jadi sebaiknya jangan kita turunkan tangan begitu. Ya, karena
jelas menyelisihi dalil yang lebih sahih insyaallah. Ada lagi? Silakan Pak. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Bisa berdiri Pak, berdiri. Berdiri Pak. Apakah semua bacaan dalam salat itu termasuk doa? Termasuk Al-Fatihah, Al-Tahiyat, dan bangun sujud sekiranya? Baik. Bagus ini Pak. Apakah mulai baca semua bacaan sholat dari doa dari takbir sampai salam zikir dan doanya itu merupakan doa? Betul. Termasuk Pak. Termasuk Pak. Takbir itu doa. Doa iftitah memang doa. Taus itu doa. Basmalah itu doa. Dan semua bacaan itu namanya doa Pak. Doa apa namanya? Ada dua macam doa. Satu, ada namanya doa ibadah. Yang kedua, ada doa permintaan. Yang selama ini kita sebut doa itu kalau meminta. Bagus. Tapi ada doa Pak tidak meminta tapi disebut doa. Contoh, doa ruku. Subhana Rabbi al-Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Tidak akan diminta tapi disebut doa. Doa ruku. Berarti doa itu Pak tidak selamanya harus minta. Doa Nabi Yunus Pak, apa doanya Nabi Yunus? Apa doanya Nabi Yunus Pak? Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Doanya Nabi Yunus paling mujarab. Tapi ada yang minta Nabi Yunus di situ? Tidak ada. Kadang doa itu Pak justru tidak meminta tapi dahsyat. Namanya doa pujian, doa tahlil, doa tasbih, doa pengagungan. Itu doa. Jadi kalau saya Pak, salat itu artinya doa. Seluruh bacaannya itu doa. Ada dua doa, doa permintaan dan doa namanya doa ibadah. Jelas Pak ini? Ada doa yang minta, ada doa tidak minta, tapi itu dahsyat. Jelas Pak ya? Jadi kadang doa itu bukan meminta. Bismillah itu doa Pak. Bismillah itu doa. Apa diminta? Tidak, tapi pengagungan namanya. Doa pengagungan. Doa paling mulia adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa. Tapi tidak ada diminta. Itu doa yang paling agung, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau bapak-bapak maaf duduk berzikir, jangan kita bilang-bilang tidak berdoa ini ya. Dari tadi berdoa itu Pak. Cuma doa itu tidak selamanya harus angkat tangan. Sesekali angkat tangan bagus, sesekali tidak angkat tangan itu bagus. Iya Pak. Saya biasa angkat tangan, biasa saya tidak. Karena saya mempelajari Nabi, ada waktu-waktunya Nabi itu mengangkat tangan. Bukan bidah mengangkat tangan dan bukan juga bidah kalau tidak angkat tangan. Semua itu sunnah. Justru bisa bermasalah kalau dirutinkan terus menerus angkat tangan terus dan tidak pernah selalu terus angkat tangan dan terus menerus tidak pernah angkat tangan. Sesekali angkat tangan Pak. Karena kami temukan ada kurang lebih 10 hadis doa itu mengangkat tangan.
Tapi kapan ada tempatnya, itu bisa kita lihat. Tempat-tempat doa mengangkat tangan. Dan kadang doa itu mustajab, tidak perlu angkat tangan. Kapan? Ada rinciannya. Seperti itu Pak, masih ada? Karena ada rezeki di depan tak, dibaca itu Pak. Dibaca, ambil berkahnya, bismillah ki, tangan kanan tak, itu barakah itu. Ini namanya Sabtu berkah. Ada Jumat berkah, ada juga Sabtu berkah. Ya. Semua hari itu bisa berkah Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya Pak, silakan. Tadi Pak Ustaz memaparkan urutan dari itu sholat. Tapi ini kalau perlu bisa ada panduannya Pak. Ya. Ada Pak? Ya, panduannya. Oh, buku panduan. Ya. Buku-bukunya Pak. Bukunya maksudnya. Iya. Orang pahami, karena saya melihat itu sudah beberapa kali ini diperhatikan, tetapi ketika sampai di orang itu perhatiannya itu tidak sesuai apa yang Ya. Baik. Saya kira itu Pak. Baik, makasih Pak. Berarti syukur alhamdulillah Bapak sudah tertagih. Saya sudah siapkan bukunya Pak. Ada buku 4 jilid. 4 jilid bukunya. Ini tadi yang kita praktekkan itu 1 jilid Pak. 1 jilid tadi itu. Ada di mobil. Mudah-mudahan ya. Ada kita sudah siapkan. Sudah diambil itu ribuan orang. Ya. Bukunya itu belum dicetak sudah dibeli 3.000 orang. Ya, ini satu contoh. Sudah berapa kali cetakan ini? Oh tidak salah sudah cetakan keempat. Sudah benarkah sholat kita? Ini bukunya Pak. Cukup berinfak, bukan beli, diinfakkan saja 100.000, Bapak sudah dapat bukunya ini. Ya, kalau ada yang mau nanti dibawakan nanti pengajian berikutnya. Ya, nanti kita daftar saja. Siapa yang mau dapat, kurang lebih hampir 70 pembahasan mulai dari tadi, kemudian kita bikinkan lampiran-lampirannya insyaallah. Nanti bisa saya daftar, siapa yang mau insyaallah. Diniatkan berinfak supaya bukan beli. Kalau beli itu Pak bukunya saya dapat, tapi kalau berinfak ikut ki berkah pahala tak insyaallah. Kalau Bapak mau nanti didaftar saja di Pak Hamdani, Pak Ustaz Hamdani bisa dibantu untuk yang mau. Nanti kami bawakan ke sini. Kita pertemuan mau apa nanti di bulan 9 baru pertemuan karena sengaja saya sambung ini ya karena insyaallah lusa hari tanggal 15 kami ada tugas ke Madinah, jadi insyaallah ada tugas saya di sana mungkin setengah bulan baru insyaallah baru bisa balik insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.